Dalam 1 sampai 2 jam itu ya hitungan kita sudah lebih dari cukup begitu. Ya, ya, dilanjut sih Bu. Oke, baik. Baik. Selanjutnya saya akan coba untuk memberikan terkait dengan materi price action-nya. Price action ini adalah pergerakan dari harga tadi, di mana yang kita titik beratkan adalah harga itu sendiri. Jadi price action ini jangan diartikan secara sempit dengan pola-pola candle, bukan. Price action bukan pola-pola candle, tapi pola-pola candle ini bagian dari price action. Karena price action ini menitik beratkan pada harga ya saat itu dan harga sebelumnya. Harga running ditambah harga history. Ini namanya price action. Price action ini sebenarnya tidak terlalu bergantung pada news dari fundamental, karena selalu dimunculkan di situ. Ada berita-berita besar, di pergerakan harga selalu mengikuti. Melemahkan dolar dia selalu akan bergerak naik. Menguatkan dolar dia akan selalu bergerak turun begitu. Sehingga yang kita lihat hanya pergerakan harga itu sudah ketemu. Ya, pergerakan harga itu. Maka yang kita pahami adalah bagaimana memahami karakter dari candlestick, ya, karakter dari candlestick itu sendiri. Meskipun tidak bisa kita jadikan acuan utama, setidaknya membantu arah, membantu membuat kita nanti keputusan yang lebih mendekati. Nah, karakter yang saya maksud adalah karakter pergerakan dari masing-masing candle itu. Ada 4 karakter yang bisa kita lihat, yang bisa kita baca nanti dari candlestick itu. Ya, karakter pertama dari bodinya atau dari badannya atau dari volumenya. Karakter kedua kita bisa membaca dari sumbunya. Karakter ketiga kita bisa lihat dari posisinya. Kemudian karakter keempat kita bisa melihat dari perbandingan antara body plus sumbu atau ekornya. Jadi karakternya yang kita bisa baca dari masing-masing candle nanti, satu bisa dari bodinya, bisa dari sumbunya, bisa dari posisinya di mana, di atas atau di bawah, di support atau resisten, kemudian perbandingan body dan sumbunya. Sehingga kalau misalnya bodinya panjang, kita lihat pertama bodinya seperti apa. Oh, candle ini bodinya panjang. Panjangnya warnanya apa? Misalkan panjangnya warnanya merah misalkan. Ya, saya kasih contoh, misalkan panjangnya ini warna merah. Secara karakter candle ini mengindikasikan bahwa seller betul-betul momentumnya kuat. Ini seller kuat. Seller kuat ini secara karakter candle. Tetapi kalau kita mengambil keputusan untuk entry, ya tunggu dulu, karena nanti harus diperhatikan ada namanya arah pergantian atau ada namanya kecenderungan tren, ada namanya area supportnya kalau dia turun, kalau dia naik ada area resistennya, kemudian ada area koreksinya atau retrace-nya. Nah, semuanya ini kita harus perhatikan jelang kita mau entry, sehingga tidak serta-merta ketika candlenya panjang begini, candlenya tanpa penolakan di atas maupun di bawah, ini serta-merta dia akan lanjut turun, belum tentu. Bisa juga nanti berbalik ke atas ketika di situ ada banyak benturan. Kemudian pola berikutnya, ya, pola berikutnya ketika candlenya ada sumbunya sekarang. Contoh begini. Nah, candlenya begini, ada sumbunya. Nah, candle ada sumbunya tentu berbeda dengan candle yang utuh tidak ada sumbunya. Ya, ini kalau kita melihat dari prosesnya,
Ini awalnya naik dulu. Ini high-nya, harga tertingginya. Sehingga diingat ketika awalnya naik, satu yang harus kita perhatikan, buyer punya kemampuan untuk naik sampai di situ. Buyer dulu ya, di ujungnya ada buyer. Dia sampai di ujung ini berarti buyer punya kekuatan. Buyer ada kekuatan dulu. Kemudian setelah itu ditolak oleh seller. Nah, sedangkan ekor yang di atas body ini namanya penolakan seller. Penolakan seller. Artinya seller mendorong dengan kuat. Sehingga awalnya hijau kemudian ditolak oleh seller, kemudian melewati titik pembukaan atau harga pembukaan, maka dia berubah menjadi warna merah. Kemudian ditutup di sini dengan seller dominan. Artinya kalau kita baca karakteristiknya, buyer punya kekuatan untuk naik, hati-hati perlu diwaspadai karena bisa kembali naik lagi. Kemudian seller dominan di sana, ditutup dengan dominan. Maka kekuatan utama atau dominannya adalah tetap seller meskipun buyer kita waspadai. Ya, karena ditutup dengan merah. Artinya ditutup merah ini volume dominan di sana. Sebelum volume dominan masih ada tekanan dari atas ke bawah, kuat sekali. Sehingga kalau kita double kita gabung, kekuatan seller itu 2 kalinya dari buyer. Namun demikian tetap kita waspada, ada kekuatan buyer. Nah, untuk kita posisi entry-nya kalau seperti ini, maka fokus kita adalah sell dengan catatan entry-nya menunggu di candle ganti itu sampai selesai naiknya. Sampai selesai naik, kemudian terbentuk ekor di atas dan berubah lagi jadi merah. Bagaimana ketika dia naik terus tanpa turun? Ya berarti kita tunggu sampai selesai karena ada kekuatan seller di situ. Sangat beresiko. Buyer. Ya, ketika naik, Buyer ya. ya ketika naik, misalkan dia naik, ada naik di sana, kemudian di 5 menit masih naik belum turun, 20 menit belum turun, sampai di jelang-jelang ganti candle masih tebal di atas, maka tetap waspada. Kalau sudah ditutup ganti candle di atas dari candle ini, ujung yang atas, maka ganti, hati-hati, fokus kita ganti buy. Tetapi ketika dia naiknya persis berada di garisnya ini, ya maka kita bisa tunggu berikutnya. Karena berada di area-area penting begini, tetap berpotensi untuk mantul lagi ke bawah. Maka pas kondisinya seperti ini harus menunggu. Kita entry buy tadi ketika sudah menitnya sudah 40-an ke atas, masih tinggi. Nah, kita bisa manfaatkan ketika koreksi sedikit, jarak koreksinya ini kita ukur masih cukup untuk kita taking profit. Maka kita bisa entry di sini. Ini memahami karakter candle. Kemudian posisinya bagaimana posisinya? Posisinya dilihat tadi di ujung atas atau di ujung bawah, di areanya ada support resisten atau tidak di situ. Posisi menentukan. Yang terakhir dengan perbandingan body dan sumbu, kita bandingkan sumbu dan bodinya. Nah, di sini kalau kita lihat ya ada bodinya, ada body, ada ekornya. Kalau ekornya sama dengan bodinya, maka peluang berikutnya dua-duanya ada kekuatan naik, ada kekuatan turun. Tetap hati-hati. Ya, sumbunya itu menunjukkan adalah perlawanan. Nah, ini adalah membaca karakteristik candle dari satu candle itu. Nanti bisa kita gabung dengan struktur yang lain, misalkan candle-candle yang lain. Saya kasih contohnya dulu. Nah, ketika candle-candle yang lain itu berjajar membentuk satu struktur, nanti akan beda lagi. Contoh kalau misalkan ini naik terus sampai di ujung sana, membentuk struktur buyer, kemudian di atas dibatasi, adakah di situ penolakan-penolakan? Kalau ada penolakan hati-hati. Kemudian perhatikan volume dan penolakan di atas bawah. Ketika naik ya besar, kemudian mengecil, makin kecil. Artinya tetap kita lihat karakter dari volume itu kita perhatikan. Kemudian kalau buyer begini ya tentu fokus kita buy, tetapi cara pengambilannya menunggu menit-menit awal selesai. Contoh ketika kita menunggu ganti candle ini, kemudian di menit awal dia tidak naik. Justru kalau mau naik, tunggu biarkan dia turun sekuatnya, kemudian baru kita masuk buy ketika sudah membentuk body warna hijau yang tebal. Tetapi kenyataannya ketika awal dia turun terus sampai bahkan ganti candle dia tidak naik. Nah, kalau seperti ini apakah akan turun? Ya, kita lihat sebelah kirinya.
Kemudian dampak dari yang timbul ini seperti apa? Dampak yang terakhir itu kalau kita bandingkan dengan candle sebelumnya seperti apa? Nah, ternyata dampaknya ini cukup besar dibandingkan dengan ya, candle yang terdekatnya. Candle sebelumnya dimakan habis, bahkan 3 candle Kedua, ini dimakan lah, yang 3 ini terakhir sama. Artinya ya. ada kekuatan sel besar. Ya, ada kekuatan sel besar di situ yang perlu kita waspadai. Tentu dengan tetap memperhatikan wilayah-wilayah pentingnya. Nah, kita lihat di situ ada wilayah penting, kemudian di sini ada penolakan. Nah, dua ini kita bisa jadikan sebagai batas untuk menguji, batas untuk mengujinya. Nah, misalkan dia kuat di sini, artinya ini mengindikasikan seller punya momentum yang besar di sana. Apakah kita bisa masuk sell seperti ini? Ya, logikanya pun bisa, tidak masalah. Tapi lebih baik ketika masih berada di atasnya koreksi area retrace, ya kita bisa tunggu satu candle. Ya, sebenarnya kalau yang besar ini pun langsung kita entry pun boleh. Yang besar tanpa ada penolakan boleh. Kita langsung entry sell pun boleh. Ya. Dan ini selalu harus melihat kondisi, tidak selalu yang warna merah nanti tiba-tiba kita ikut langsung sell, atau ketika ada bearish engulfing kita langsung ikut sell, tidak bisa begitu. Melihat kondisi strukturnya, melihat kondisi candle yang terbentuk, dampaknya seperti apa. Kalau ini berada pas naik kuat, tiba-tiba ditolak oleh seller dengan tanpa perlawanan, maka di kondisi seperti ini boleh kita ambil posisi sell begini. Atau kalau kurang yakin, ya tunggu tentu satu candle merah. Merahnya harusnya harus cukup tebal, bukan tipis begini. Iya, tipis itu. Ya, kalau tipis tidak boleh. Sekalian kalau misalkan mau ngambil ya sekalian pas engulfing aja ngambil. Yang Pas. terpenting dampaknya yang penting. Yang penting dampaknya yang ditimbulkan dari candle terakhir itu seperti apa. Coba Sifu, sorry, itu yang selnya coba digeser sedikit. Kita lihat ada ini kan ada perlawanan ini yang Sifu ya kalau kita lihat. Ya, Ya, oh ya, dia juga ada turun tapi dipertalin juga. ya Nah, ada posisi perlawanan. sampai seperti ini pasti kita timbul keraguan ya. Iya, ada duanya. Apalagi kecil begini. Apalagi merahnya kecil. Yang kita lakukan Sifu, kalau ragu ya tunggu satu lagi. Yang penting karena ini berada di area level psikologi ya nih. Persis di level psikologi ya, seperti ini ragu ya kita nunggu. Kita nunggu saja. Kalau kita mau cepat ya kita masuk di M15, nanti di situ pasti ada petunjuk. Tapi take profit atau target profitnya diturunkan, tidak bisa sama. Baru setelah ini, setelah merah ini boleh kita ambil posisinya lagi di sini. Ya, ambil posisi di sini. Lah, itu kan hanya sebentar. Ya minimal kalau kita entry di sini ya kalau profit awal masih ada walaupun tidak banyak. Kalau target belum terpenuhi, target kita kemudian keseret ya tidak masalah. Yang terpenting ada batasan untuk kerugian kita. Kita ukur kira-kira 400-500 atau di area resistennya. Resistennya itu 450. Nah, kita bisa letakkan di sini. Nah, ini sekitar 400 lebih dikit lah. Oh, 500 ya. Ya. Kalau kita ukur dari sini kita bisa tarik ini berarti 500-an. Kalau kita mau kelebihan kebanyakan ya kita turunkan aja pas di ekor yang di bawah ini. Pas kita ngambil di sini. Yang penting jangan terlalu kecil, jangan di bawah 300. Kalau kita ngambil di bawah 300 nanti selalu kena-kena terus. Kita tidak sempat memanfaatkan peluang yang ada, selalu kena-kena terus. Nah, contohnya ini adalah area SL-nya. SL bukan 300 berarti berapa itu? ya, SL ini bukan berarti nanti harus menunggu terjemput, nanti bisa kita recover juga. Kita ukur juga dari kita entry misalkan. Oh, Ya, sorry ya, entry-nya bisa juga menunggu turun dulu atau pas karena ini breakout kita bisa masuk langsung di sini. Breakout kalau kita masuk berarti sekitar 359, 360 lah. 369 masih wajar. Nah, kalau misalnya kita menerapkan risk dan reward rasio 1:2, ya tentu nanti bisa kelamaan. Ya saya sarankan kalau misalkan menggunakan trading jangka pendek, risk dan reward rasionya buat 1:1. Sehingga kalau ini misalkan di sini ini adalah jarak untuk stop lossnya, maka jarak untuk take profitnya pun buat sama.
Sehingga di sini jaraknya kalau misalkan kita menggunakan risk dan reward ratio. Tapi saya selalu sarankan langsung ketika profit misalkan 100 pip atau 150 pip langsung di close dulu di awal. Tidak perlu nunggu terlalu banyak. Ya, mungkin ada kalanya satu kali dua kali ketika marketnya kuat boleh lah. Tapi jangan terus-terusan nanti bisa kita kelamaan di market tidak selesai-selesai nanti. Terlena ya di dalam. Terlena. Ya, ini paling dapatnya kalau dari sini sudah cukup sudah 189 nanti kena lagi kalau tidak diambil floating lagi. Nah, floating ini terkadang kita sudah ragu gitu loh kalau hijau ada kita entry sell hijau itu kalau kita belum terbiasa jadi ragu jadi gamang sehingga iya Betul, ndak ya betul. turun ndak ya begitu terus sudah Iya, padahal iya, iya. padahal sudah Itu yang muncul saya alami juga. Padahal sudah muncul merah panjang di sana ada penolakan. Ini sebenarnya saya sering hampir tiap hari mendapat pertanyaan dari teman-teman banyak kok. Jadi ketika entry buy marketnya turun bingung sudah. Pak ini gimana gimana gimana? Ya sudah biar aja dulu nanti ntar lagi juga turun. Ya butuh 2 jam baru turun. Kemarin juga begitu. Ketika ngambil posisi sell ternyata marketnya naik. Ya biasa aja naik yang penting masih batas wajar. Tidak butuh waktu lama turun panjang betul. Karena kita sudah terbiasa dengan model seperti itulah. Karena kalau tidak biasa, tidak memahami yang ada tadi loh, keraguan dan ketakutan. Ini sudah warna hijau panjang ini udah lumayan loh, ini sudah Oh, membuat iya, deg-degan. iya. Itu udah deket. Kita kalau saya lihat Mm-mm. pribadi ini udah apa Ya ya? hijaunya kuat. Melebihin separuh yang merah ini sih, Bu. Mm-mm. Dia Ya, mau naiknya kan, dia mau mencapai opennya sudah. ini yang Nah, itu terkadang kan kita deg-degan itu pasti udah tuh. Waduh, ya waduh, makanya ini membutuhkan gimana nih? pengalaman yang panjang biar masing-masing candle itu kita memahami karakternya. Tentu dengan cara sering entry. Kalau kita tidak sering entry, tidak sering membuktikan, nanti ya ada bayangan-bayangan terus, bayangan yang menakutkan. Kalau Hmm. misalkan kita sudah, oh ini sudah yakin, ya, yang kita jadikan trigger harus diyakini, diingat-ingat. Kemudian misalkan, oh ini saya menggunakan batasan psikologi dia breakout, saya yakin masuk posisi sell. Yang terpenting sudah diamankan resikonya, sudah. Tinggal ikuti aja sistemnya biar jalan aja dulu. Sistem biar jalan ya Tapi maaf, Bu. sambil kita apa ya menguatkan psikologi kita gitu Nah, ini sih, Bu. ya. Nah, ini kan maaf saya potong. Di sini kan ada dua garis psikologi yang garis kuning ini ya. Mm, Di mana dia satu udah tembus, satu lagi, waduh, ada ketemu dekat lagi, ya, sih, Bu. mm, mm, Nah, sebelum saya entry ini kalau saya lihat posisi kayak gini, mm, waduh, ini mental lagi ke atas, mentul lagi ke atas, atau tembus lagi kan gitu ya sih Bu. mm, mm. Normalnya pikiran saya kan. Ya untuk Nah ini, memastikan harus tunggu sampai selesai. itu kadang-kadang kita ketemu gitu ya. Waduh ini Mm, kapan entry? iya Ya kan? jadi di Ada awal-awal gerak keraguan psikologi yang banyak ini loh sih Bu. ada Istilahnya ada ada support-supportnya pergerakan yang ini. mungkin melawan itu kita Ah, sudah drop dulu karena kita tidak memahami batas-batasnya asalkan masih dalam batas wajar, masih belum memakan semuanya ya biar biar aja dulu. Contoh seperti ini. Justru kalau ah, dia naik tidak ada mampu, dua. ditolak lagi ke bawah, ini makin meyakinkan seller makin kuat harusnya begitu. Seller Dia makin naik, dia mm-mm, kan naik. ya, Nah, kalau yang dari kan gini sih Bu ya, dia mm-mm, kan yang merah ya. Nah, di bawah ini kan ada garis psikologi nih, di mana sebelah kirinya banyak tolakan. mm-mm, Nah, merah ini, waduh, mentok sampai di sini dia nggak tembus, ya, ya kan? Rupanya sekali dia open dia tembus gini kan sih Bu ya. mm-mm. Dia kan ke bawah dulu bukan ini sih Bu. Yang mana ini? Yang yang bukan yang hijau ini sih Bu. Yang hijau ini? Ya, dia ke Atau bawah dulu bukan yang di atas ini? Oh, yang ini yang ya? di atas ini. Ah, Oke, heeh. Ini ini dia kan tembus open tapi di kan bawah. belum selesai. Jadi tembus tapi belum selesai. Artinya masih running itu ya kita belum bisa jadikan sebagai patokan kalau masih running. Tunggu sampai selesai Oke. baru kita bisa memutuskan nanti. Nah, misalkan saya sudah posisi entry nih sih Bu Heeh. di open hijau ini, Ya. ya kan? Sudah open ini, tap dia turun, ya kan? Tembus sedikit Heeh. mulai kan di situ Heeh. timbul profit, Heeh. ya kan? Ya, Dan ternyata kita kan nggak ambil profitnya ya. kecil amat Ternyata belum naik. target gitu kan. Heeh. Naik sampai melebihi ini Ya, candle breakout di yang atas. kita. Nah,
di situ kan kita sudah pasti udah pucet tuh, jujur aja pucet nih. Oh iya, Waduh, ini banyak soalnya. iya, 230 lumayan lah. Ini ah, jarak jarak walaupun normal sudah untuk sudah kita dekat ambil posisi lagi boleh sebenarnya ini. ambil posisi, Jadi ini jadi kalau misalkan sudah posisi kita sel di ini ya di titik NT iya itu, bisa, ternyata kita iya, enggak keambil karena ini masih masih belum sampai seratusan. iya, Ternyata belum keambil kan. marketnya naik ke Ah, atas. Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan ah, tentu belajar mengcover kalau kalau bermain dengan running. Jangan mencoba untuk selesai dulu. Kalau kita membaca sampai selesai dulu, makin mm, meledak kita kehilangan kesempatan untuk kita bisa recover. Kalau sudah besar, kita mm, recovernya sulit loh. Tidak bisa selesai. mm, Kita menggunakan lot dua kalinya pun belum tentu menyelesaikan. Maka mm, pas ketika ini sudah turun di awal, kemudian naik, diingat waktunya sudah mulai mulai beranjak 5 menit ke atas, bahkan 20 menit tetap ke atas, tetap ke atas. Nah, kita bisa manfaatkan di sini. Ketika pas running itu kita bisa manfaatkan di sini. Ketika dia di ujung sana sama, tidak ada ekor, kita bisa manfaatkan sell. Tentu dengan pertimbangan matematika risk manajemennya diatur. Atau kita bisa ketika ada koreksi ke bawah, kita bisa ambil posisi buy dengan lot yang lebih besar. Tentu lebih besar ini bisa 1,5 kali, bisa 2 kali, ya tergantung bagaimana kita memainkan angka-angka lot itu. Dan itu harus dilatih. Harus di sini paling tidak kalau bergerak ke atas ya paling tidak kita meminimalkan kerugian. Yang bawah ini minimalkan eh, tertolong dulu. Sehingga pas ini kita selesai close ini kita bisa selesai meskipun mungkin yang belum semuanya. Katakanlah sudah tebal begini, waktunya sudah mulai 20 ke atas misalkan. Ada koreksi di sini, di pas di garis ini kita bisa ambil buy 2 kalinya misalkan. Boleh saja, boleh kita ambil posisi buy ketika koreksi, boleh ambil sell ketika di ujung sana. Nah, semuanya nanti mm. membutuhkan latihan dan manajemen lot, manajemen resiko. Disitulah nanti eh, kita ini memahami atau tidak pas ketika running itu sebenarnya berperang di situ kita. Ya, Nanti di situ keluar yang saya sebagai sering pemenang yang mana jadi, gitu. maksud saya gini sih Bu, saya Mm-mm. sering pernah di sini nih, seperti ini kan. Waktu dia naik itu saya malah kebingungan sih Bu, kayak bengong gitu loh, Bu. Kok begini? Tapi apa ya, respon refleksnya itu belum ada Belum. untuk bisa Iya. ganti posisi, Mau mau saya apakan ya itu kan? belum tahu. Mau saya apakan tuh bingung itu, keapakan sih Bu, jujur aja ini kan. Nah, Ya. sampai dia di atas gitu, nah kalau kita berhenti kan, tak gitu kan, bengong gitu. Sedangkan kalau kita diam dia open lagi di sini, itu sudah kena SL kita sih Bu, kejemput SL kita ya. Yang mana kalau Yang merah sebelahnya candlenya. ini ya? Dia kan open dulu sih Bu. SL kita kan di 1809. Ya, makanya jangan Hmm, sekali-sekali kita menunggu yang namanya SL kejemput. Kalau kita XL kejemput, ya otomatis kita kalah sebelum bertanding bahasanya begitu. Tetapi iya. ketika pas di running ini kita monitor, kita amati, belajar untuk melatih logika dan insting kita, tentu Hmm, dengan cara mencoba itu tadi, mencoba ibaratnya keluar dari zona merah itu dengan berbagai macam caranya. Nanti kira-kira yang lebih enak yang mana kita terapkan di situ. Biasakan aja, di tangannya dibiasakan, lotnya kemudian dibiasakan, nanti lama kelamaan dengan sendirinya begini akan muncul dengan dari alam bawah sadarnya. Kalau sudah hmm, terlatih betul-betul. Jadi tidak perlu menunggu harus kejemput. Jadi kalau menunggu kejemput ya panjang. Artinya kita kehilangan momen untuk membantu menyelesaikan. iya. Setidaknya misalkan ini misalkan kuat naik, kan kelihatan sudah pertama sudah tidak mampu turun, kemudian hijau-hijau menitnya bahkan di 50 menit pasti kelihatan sudah mulai hijau tebal. Artinya kalau sudah memakan sebelumnya, ini merah dimakan sebelumnya,